Imam Mutahawi rahimahullah menyebutkan tentang rukun iman. Di antaranya rukun iman kepada malaikat dan kepada para nabi dan kitab-kitab suci ya. Adapun iman kepada Allah sudah dibahas ya. Iman kepada yaumul akhir dan iman kepada takdir ya. Iman kepada takdir sudah kita sering bahas. Ada yang tersisa yaitu malaikat, para nabi dan kitab-kitab suci. Baik. Standar iman menurut Ahlussunnah di antaranya dalam dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na dan seterusnya. Allah berfirman, Rasul beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Wal mu'minun, orang-orang beriman juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu kitab suci. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana ilaikal masir ya. Kemudian jadi di situ disebutkan tentang rukun yang 5 ya, kepada engkaulah kami akan kembali, itu rukun iman. Rukun iman kepada hari akhirat. Demikian juga Allah singgung dalam surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Bukanlah kebajikan kalian menghadapkan wajah kalian ke timur dan barat, tetapi kebajikan adalah man amana billahi wal yaumil akhir, yang itu beriman kepada Allah, hari akhirat, wal malaikati wa kitabin wal kitabi wan nabiyyin. Ini rukun iman juga. Kemudian dalam hadis Jibril ketika Rasulullah ditanya, fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, antu'mina billahi malaikatihi kutubi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat, kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Rukun ini disepakati oleh para rasul. Para rasul seluruhnya membahas 6 rukun iman ini. 6 rukun iman ini. Ya. Adapun standar kafir, yaitu yang kafir kepada rukun iman, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kafir kepada Allah dan malaikat dan kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhirat, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Inilah standar keimanan. Oleh karenanya dalam hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man qara al-ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa yang baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka cukup baginya. Karena kalau di malam hari dia baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kafatah, maka 2 ayat tersebut akan mencukupkannya, yaitu menjaganya dan memberi manfaat kepadanya ya. Karena 2 ayat tersebut mengingatkan tentang rukun iman, tentang rukun iman. Ini adalah standar iman menurut Ahlussunnah dan standar kafir menurut Ahlussunnah, dan penjelasan sudah pernah kita bahas. Nah, bagaimana dengan standar falasifah ya? Kita akan bicara parameter iman menurut al-falasifah ya. Falasifah di sini maksudnya falasifah al-Yunan, ya, Aristo, kemudian Plato, kemudian Plotinus, dan juga diikuti oleh falasifah dari kalangan muslimin seperti Al-Farabi dan Ibn Sina. Tapi rukun iman menurut falasifah, al-falasifah yang dikenal dengan al-hukama. Al-hukama itu orang bijak ya. Al-hakim maksudnya orang bijak ya. Al-hukama maksudnya jamak dari orang-orang bijak ya. Artinya mereka sangat diagungkan oleh para pencintanya sampai mereka dikenal dengan al-hukama. Hakikatnya sebenarnya hakikat mereka tidak beriman kepada rukun iman. Hakikatnya tidak beriman kepada rukun iman. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, terkait iman kepada Allah. Bagaimana iman mereka terhadap Allah? Kata mereka, wujud Allah sangat simpel, tanpa sifat sama sekali. Karena kalau ada sifat berarti Allah kathrah. Dan kathrah tidak bisa jadi esa. Esa itu Allah harus wujud yang simple, tanpa sifat sama sekali, tanpa sifat sama sekali.
Kemudian wujudnya wujud mutlak, ya, yang itu tidak bisa diwujudkan di real, hanya sekedar wujud di benak saja, ya. Kemudian Allah itu tidak menciptakan, bahkan tidak menimbulkan akibat, ya. Ini penamaan akibat atau penamaan maf'ul itu hanyalah sekedar mujamalah, hanya sekedar basa-basi kepada kaum muslimin. Karena menurut mereka teori al-faid yang dipopulerkan oleh Plotinus, bahwasanya Allah dan alam semesta adalah satu kesatuan, wujud alam ini adalah konsekuensi dari wujud Allah. Wujud alam ini adalah konsekuensi dari wujud Allah atau wujud Tuhan. Al-alam indahum lazimun lahu azalan wa abadan. Ini mungkin bingung saya mau jelaskan gimana, ya. Ini namanya teori al-faidhul ilahi. Jadi kalau kita umat Islam itu Allah dulu sendirian, ya kan? Terus menciptakan dengan bilang apa? Kun fayakun. Selain Allah namanya makhluk. Makhluk itu ciri utamanya dari tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Bagi mereka ini tidak boleh Allah sendirian, terus Allah menciptakan apa? Makhluk dari tidak ada menjadi ada, itu tidak logis bagi mereka. Karena bagaimana tidak ada menjadi ada? Tidak ada hubungan sebab akibat kalau tidak ada menjadi apa? Ada. Menurut mereka tidak logis. Maksudnya menurut Aristoteles, Plato, Plotinus tidak logis, sehingga mereka ingin melogiskan secara akal mereka. Nah, jadi masalah kalau mereka bilang Tuhan dulu sendirian, kemudian Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada, banyak masalah. Saya tunjukkan syubhat mereka, yang mudah-mudahan antum tidak kena syubhatnya. Tuhan sendirian. Kalau Ahlus Sunnah, lalu ini Islam, ya, lalu menciptakan makhluk. Makhluk ini dari apa? Dari tidak ada menjadi apa? Jadi ada. Dengan apa? Kun fayakun. Atau dengan Allah menciptakan dengan tangannya, seperti Allah menciptakan Nabi Adam, surga, kolam dan Lauhul Mahfuz, ya. Taib. Intinya dari tidak ada menjadi ada. Taib. Bagi mereka ini tidak logis. Bagi falasifah ini tidak logis. Apa sisi tidak logis? Banyak sisi. Pertama, tidak ada menjadi ada sesuatu yang tidak bisa diilmiahkan. Ini tidak terbetik dalam benak mereka. Jadi kata dalam kamus mereka, Tuhan tidak menciptakan. Berarti dalam kamus mereka Tuhan itu tidak menciptakan. Yang kedua, ya, jika demikian, maka Tuhan tidak sempurna dalam menimbulkan akibat. Kenapa? Karena antara sebab dan akibat ada jeda. Akibat ada jeda. Sehingga kalau Tuhan adalah sebab yang sempurna, seharusnya akibatnya tidak terlambat dari sebabnya. Kata mereka demikian. Ini syubhat yang sangat kuat. Kalau Tuhan harusnya maha sempurna, tidak ada jeda katanya. Tidak ada apa aja? Jeda. Harus bersamaan. Maka mereka, menurut mereka, harusnya sebab yang sempurna menimbulkan atau bersamaan dengan akibatnya. Akhirnya mereka mengatakan Tuhan dan alam sama-sama azali. Sama-sama azali. Mereka tidak mengatakan makhluk, mereka mengatakan ini namanya al-illah, yang disebut al-ma'lul.
Al-illah maksudnya sebab, al-maul maksudnya akibat. Ini namanya sebab. Ini syubhat mereka. Kata mereka tidak boleh Tuhan dulu baru makhluk. Kalau Tuhan dulu baru alam, berarti Tuhannya tidak sempurna. Kenapa dia tidak bisa memunculkan atau adanya akibat dia bersamaan dengan dia? Paham tidak? Sehingga mereka mengatakan dengan istilah qidamul alam. Ini sekedar apa namanya? Alam itu azali bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Kenapa? Karena tidak boleh Tuhan dulu baru alam. Karena Tuhan dulu baru alam, berarti Tuhannya tidak sempurna. Bahlul atau tidak? Bahlul. Kalau Tuhan sama dengan alam bersamaan, mana Tuhannya, mana alamnya? Siapa yang duluan? Ini nggak masuk akal. Ini Tuhan versi mereka. Semuanya perang logika. Saya bilang suaminya perang apa? Perang logika. Jadi dengan demikian Tuhan tidak pernah menciptakan. Ini satu. Syubhat berikutnya kata mereka, jika demikian, maksudnya Tuhan dulu baru alam, maka Tuhan mikir dulu. Mikir tentang makhluk yang mau diciptakan. Sementara, ini syubhat juga ya. Makanya kita kalau bicara akidah hanya perang logika, kita bisa kalah logika. Dan logika mereka kuat-kuat. Makanya kita berakidah bukan dengan sekedar logika, tetapi dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mereka bikin syarat Tuhan. Dari mana syarat Tuhan ini ada? Dari otak mereka sendiri. Kata mereka, Tuhan, kalau demikian maka Tuhan mikir tentang makhluk yang mau diciptakan. Sementara makhluk akan terus tanpa ujung. Jika demikian, Tuhan mikir tanpa ujung. Tuhan mikir tanpa ujung. Kalau mikir tanpa ujung, kapan ciptanya? Kapan startnya? Dia mikir nggak selesai, paham? Jadi Tuhan mau ciptakan makhluk, paham? Makhluk ini kan terus ada. Makhluk ini nanti punya anak, punya terus sampai ini tidak ada ujungnya. Kalau dia mau mikir habis dulu baru dia start mulai, dia nggak bakal start. Kenapa? Karena yang mau dia pikirkan tidak ada ujungnya. Syubhat atau tidak? Syubhat. Bilangnya sesat, ini kafir semua. Ya, ini semua kekufuran. Ini bahayanya orang masuk ke filsafat kalau tidak punya landasan akidah yang kuat. Ya. Sehingga kalau pakai logika gini, nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Terus Tuhan maksudnya bagaimana? Kata mereka Tuhan itu, jadi alam semesta ini atau alam ini adalah konsekuensi dari Tuhan, bukan Tuhan mau cipta, bukan Tuhan mikir dulu. Jadi memang adanya alam ini konsekuensi adanya kesempurnaan Tuhan. Jadi alam ini bersamaan dengan apa tuh? Tuhan secara azali. Inilah sebabnya kenapa Ibnu Sina dikafirkan oleh Al-Ghazali diantaranya karena Tuhan versinya falasifah di antara Ibnu Sina harus makhluknya azali, harus alamnya azali. Karena kalau tidak azali tidak logis kata mereka. Kalau tidak azali itu tidak masuk akal. Antum paham nggak ini? Paham syubhatnya? Bantahannya mudah ya. Kalau Tuhan, alam, makhluk sama seperti Tuhan. Kalau suatu yang azali, kita ini azali. Kenapa kita muncul ada yang belakangan? Paham? Gak masuk. Kenapa saya dulu tidak ada, kemudian ada? Gimana saya bilang saya azali? Tapi selain Allah kan banyak makhluk. Banyak yang dulu tidak ada, sekarang ada. Donald Trump 100 tahun lalu belum ada. Sekarang ada ya. Sekarang ada nggak? Bikin masalah nggak? Dulu nggak ada, nggak bikin masalah. Gimana ya? Terus kalau suatu yang asalnya adalah ada dengan tanpa ada sebab, maksudnya azali, maka harusnya dia tidak sirna. Harusnya dia tidak apa? Tidak sirna ya, tidak mati. Karena yang untuk membuat dia ada tidak ada sebabnya, maka harusnya dia tidak bakalan sirna. Semua yang azali tidak bakalan sirna, karena yang sirna itu ketika ada dia butuh sebab membuat dia ada. Ketika sebab itu hilang, baru dia tidak ada. Paham tidak? Saya ulangi, semua makhluk itu kalau tidak azali, maka dia akan sirna. Kenapa? Untuk ada dia butuh sebab mengadakannya. Dia ada karena ada sebab yang menopang untuk mengadakan dia.
Ketika sebabnya hilang, maka dia juga ikut apa? Hilang. Nah, kalau ada sesuatu ada sendirinya tanpa ada sebab, maka dia tidak akan sirna. Karena keberadaannya tidak bergantung kepada sebab untuk mengadakannya. Faham atau tidak? Nah, sementara kita lihat alam semesta, manusia ada yang ini, ada yang hancur, ada yang hilang. Berarti dia tidak azali. Paham? Berarti dia tidak apa? Azali. Karena buktinya dia bisa sirna. Karena sesuatu yang azali, saya ulangi lagi, ini logika juga ini. Sesuatu makhluk itu kan dulunya tidak ada. Untuk dia ada, dia butuh sebab-sebab, instrumen-instrumen untuk disiapkan untuk dia menjadi ada. Sehingga keberadaannya membutuhkan instrumen yang lain. Paham? Ketika instrumen yang menjaga dia ada hilang, maka dia menjadi tidak ada. Beda dengan sesuatu yang azali seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan sebab untuk dia ada karena dia ada dengan apa? Sendirinya. Berarti dia azali enggak? Azali. Kalau dia azali maka dia tidak akan bisa sirna. Yang sirna itu yang membutuhkan perangkat untuk mengadakannya. Kapan perangkatnya enggak ada maka dia jadi hilang. Sementara Allah ada dengan sendirinya, tidak membutuhkan perangkat lain untuk mengadakannya, maka keberadaannya harusnya selalu apa? Azali. Paham? Nah, kalau makhluk pun azali bersama Allah, maka harusnya makhluk tidak ada yang sirna. Faham tidak? Benar paham nih? Paham. Baik. Kemudian kalau ternyata Allah dan makhluk sama-sama azali, kalau gitu tidak ada sebab akibat, paham? Nggak ada sebab, nggak ada akibat. Kalau nggak ada sebab akibat, dari mana kau bisa bilang Allah sebab, makhluk akibat? Kan bisa jadi makhluk yang sebab, Allah yang akibat. Dari mana kamu tahu sebab akibat? Tidak lain kalau akibat itu muncul setelah apa? Sebab. Kalau ternyata sebab dan akibat sama secara logika, maka tidak ada sebab, tidak ada akibat. Paham? Udahlah beriman sama Allah aja. Dia bilang ini sesat semua. Ini kekufuran. Tapi saya ingin sampaikan logika mereka sangat kuat. Bukan esek-esek. Logika apa? Logika mereka itu bukan macam-macam ya. Bukan logika kecil-kecilan, logika besar. Sehingga terjebak semodel Ibnu Sina yang akalnya luar biasa bisa terjebak. Paham? Yang penting pahamin dulu. Jadi ini Tuhan versi siapa? Versi falasifah. Sehingga mereka menamakan Tuhan itu sebab, makhluk adalah akibat, hanya sekedar mujamalah. Sebenarnya bahasa-bahasa sebenarnya tidak ada sebab akibat. Mereka bilang keberadaan alam itu konsekuensi dari kesempurnaan Tuhan karena bersamaan. Ya makanya makanya begitulah ya. Oke. Paham sampai sini? Ini semua logika. Kalau antum tidak bisa baca logika, kita bilang aja kafir, bertentangan dengan apa? Al-Quran. Kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perkara jika Allah ingin kehendaki, Allah tinggal bilang kun, jadi. Allah bilang kun fayakun. Fa itu adalah takkib. Tidak ada jeda langsung. Jadi kalau dalam akidah Ahlussunnah tidak ada jeda. Allah ya kalau ingin cipta langsung. Allah kalau ingin cipta langsung, tidak ada bilang kun, fayakunnya 5 menit lagi, enggak. Kun fayakun, tapi ada tertib, kun fayakun, kun fayakun. Paham? Karena Allah Maha sempurna. Tapi Maha sempurna tersebut tidak melazimkan kebersamaan. Kita sepakat Allah Maha sempurna dan sebagai pencipta yang sempurna. Makanya kalau Allah mencipta tidak ada jeda. Tetapi bukan berarti bersamaan dengan sang pencipta, tetapi ada urutan. Paham? Urutan. Kalau besi yang sempurna, ya, dia akan mudah memecahkan kaca enggak? Tapi dia harus sebab dulu, teng baru pecah, paham? Bukan bersamaan, belum dikenal sudah pecah bareng. Ini enggak namanya, itu namanya bukan sebab pecah berarti. Kesempurnaan Allah pada sisi ketika Allah ingin mencipta, tidak ada jeda, tapi ada urutan, paham? Paham tidak? Bukan kesempurnaan Tuhan dan makhluk bersamaan. Kalau Tuhan dan makhluk bersamaan, mana Tuhan, mana yang makhluk? Wong sama-sama. Jangan-jangan makhluknya Tuhan, Allahnya yang makhluk. Paham tuh? Masya Allah. Alhamdulillah. Makanya hati-hati ya. Jangan bergaul dengan syubhat. Sekarang syubhat ateis luar biasa. Orang Allah tidak beri bimbingan, kita bisa terjebak. Kita bisa terjebak ya. Taib. Ini versi Tuhan, versi siapa? Falasifah. Kita lanjut. Ini paham? Paham? Paham tidak? Siapa yang bisa ulang? Coba saya pingin dulu. Enggak usah lah. Taib. Berikutnya. Jadi Tuhan tidak menciptakan
bahkan tidak menimbulkan akibat. Saya ulangi, Tuhan tidak menciptakan, bahkan tidak menimbulkan, karena akibatnya bersamaan dengan sebab. Kalau akibat bersamaan dengan sebab, maka tidak dikatakan dengan apa? Akibat. Akibat itu secara bahasa adalah muncul setelah apa? Sebab. Kalau akibat dan sebab bersamaan, maka tidak ada sebab akibat. Faham? Ya, mereka logika aja, kita bantah juga dengan logika, tapi itu kita bantah logika karena mereka tidak mau terima kecuali logika. Sebenarnya kalau kita bantah Al-Quran dan Sunnah, kamu kafir. Kita ada kitab suci, kamu kan tidak beriman. Ya sudah, kamu pakai Tuhan logikamu sendiri. Jadi mereka ini falasifah. Pertama buku-buku mereka diterjemahkan di zaman Bani Umayyah. Saya lupa namanya apa. Si fulan apa namanya, Khalid bin Yazid bin Muawiyah, dari umara Bani Umayyah. Tapi yang diterjemahkan awal kali adalah buku-buku falasifah terkait dengan sains, terkait dengan biologi, matematika, dengan fisika. Kemudian mulai terus diterjemahkan sampai akhirnya puncak penterjemahannya di zaman Harun ar-Rasyid. Kemudian puncaknya lagi di zaman Al-Ma'mun, anaknya turunnya Harun ar-Rasyid. Al-Ma'mun yang di situ kemudian Imam Ahmad diuji dengan ditangkap, disuruh bilang Al-Quran itu makhluk. Nah, ketika orang-orang falasifah berbicara tentang sains, maka luar biasa karena mereka memang akal mereka luar biasa karena mereka berbicara tentang sesuatu yang indrawi, yang mereka lihat, biologi yang mereka rasakan, bisa ditangkap indra, sehingga mereka bisa bikin kesimpulan, muncullah rumus-rumus terkait dengan fisika, kimia, matematika. Tapi ternyata mereka juga bahas, kalau kita misalnya buka buku Ibnu Sina, nanti ada bahas tentang, pertama tentang ilmu mantik, kemudian tentang ilmu alam. Setelah ilmu alam, mereka bahas tentang ma wara'al alam, namanya ilmu metafisika atau teologi. Nah, ini yang problem di sini. Ketika mereka berbicara tentang Tuhan, mereka juga menggunakan logika, padahal yang mereka bahas tidak indrawi. Yang mereka bahas tidak indrawi. Terus dasar apa mereka bisa menilai non-indrawi tersebut? Kalau yang indrawi, yang bisa terlihat tertangkap oleh panca indera, kita bisa membuat logika karena ada objeknya, kita bisa lihat, kita bisa rasakan, sehingga kita bisa menyimpulkan. Adapun Tuhan, dia tidak bisa kita tangkap secara langsung. Kita hanya menangkap dampak-dampaknya, bukti-buktinya, tapi secara langsung non-indrawi. Ketika non-indrawi, maka tidak bisa mengandalkan akal kita nggak sampai. Oleh karenanya, akal kita hanya bisa menangkap adanya Tuhan secara global. Tuhan pasti ada, buktinya alam semesta ini nggak ada yang ciptakan, pasti ada yang ciptakan, dan yang ciptakan ini pasti berilmu, pasti maha sempurna. Cuma sederhana seperti itu. Untuk detail-detailnya, kita butuh info dari Tuhan tersebut tentang dirinya. Nah, info tersebut dapat dari mana? Dari para rasul yang malaikat turunkan kepada para rasul. Maka Rasulullah memberi info kepada kita tentang Tuhan melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya sudah, kita terima saja karena akal kita nggak sampai untuk mikirin tersebut. Maka jangan coba-coba kemudian info tersebut kita filter dengan akal kita yang penuh dengan kekurangan. Apalagi barometer akal kita ambil dari akalnya Aristoteles. Ya, Aristoteles ketika bicara Tuhan sangat ngawur, sangat ngawur. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, para falasifah Yunani kalau bicara tentang ilmu dunia, mereka jujur dan mereka berusaha mencari kebenaran. Tapi kalau sudah bicara tentang teologi, mereka lebih rusak dari Syiah, mereka lebih rusak dari Yahudi, mereka lebih rusak daripada Nasara, mereka lebih rusak dari seluruh firqah sesat. Kenapa? Karena firqah-firqah sesat tersebut atau agama-agama sesat tersebut masih ada nilai ilahiyahnya. Masih ada nilai wahyunya meskipun dirubah-rubah. Tapi mereka tanpa wahyu, non wahyu sama sekali. Maka mereka Tuhannya akhirnya begini. Ini Tuhan versi Aristoteles, versi Plato, versi Plotinus, diikuti oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Tuhannya begini. Sampai sini paham? Makanya kalau filsafat bicara teologi, waduh ngeri. Nah, kenapa diterima oleh kaum muslimin disebutkan? Karena ketika kaum muslimin membaca buku mereka tentang ilmu dunia, mereka terpukau. Sehingga seakan-akan semua yang disampaikan oleh filsuf Yunani tersebut adalah suatu kebenaran yang absolut, yang tidak bisa ditolak lagi. Seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, apalagi mereka buka dengan ilmu logika yang disebut dengan ilmu mantik. Ilmu mantik tersebut dibantah oleh Ibn Taimiyah ya. Ibn Taimiyah bantah ilmu mantik, ya, Rad alal mantiqiyin, naqdul mantik. Beliau bantah logikanya Aristoteles dan beliau benar dalam membantah Aristoteles secara logika. Tapi orang ketika itu baca buku ini, luar biasa bagaimana Aristoteles menulis buku tentang logika. Begini maka begini, begini maka begini. Orang terpukau. Terus dia buktikan, dia bicara tentang biologi, mungkin tentang fisika, orang terpukau. Ini semua oke karena bicara tentang suatu yang objeknya indrawi, paham?
Kemudian masuk pada bab berikutnya namanya metafisika atau ma wara'al alam, di balik alam. Yaitu pembahasan non materi. Nah, susah. Non indrawi. Nah, pakai otak semata, logika semata. Ketika kaum muslimin sudah terpukau dengan ilmu mereka terkait perkara indrawi, ketika ngomong tentang yang Allah, mereka terima juga. Karena yang bicara orang pintar. Gampangannya ada orang, kita anak TK belajar sama profesor, terpukau semua, profesor bilang rumus-rumus gini, kita luar biasa Prof. Teoto, profesor ngomong tentang Tuhan. Kita terima nggak? Terima, apalagi kita anak TK. Itulah ibarat kaum muslimin membahirun kagum dengan logikanya orang yang tersebut. Mereka kagum sejak awal, mereka sudah minder sejak awal. Ketika orang-orang hebat tersebut bicara tentang Tuhan, syarat-syarat Tuhan, logika tentang Tuhan, mereka langsung terima. Jadilah filsafat barometer, adapun Al-Quran dan Sunnah harus difilter dengan filsafat. Inilah asal muasal kekacauan yang timbul sehingga sebagian ilmuwan Islam terpengaruh dengan pemikiran Aristo, terutama Aristo, Plato dan Plotinus. Adapun kalau bicara tentang medis, tentang kesehatan, matematika, kita ambil dari siapa saja, mau orang sekafir-kafirnya, ya, sebejat-bejatnya. Kalau dia bicara ilmiah, ya kita tinggal terima atau tidak, tinggal kita periksa atau tidak. Tapi kalau bicara tentang Tuhan, maka tidak logis ketika akal kita yang penuh keterbatasan tidak pernah menyaksikan non materi tersebut. Non materi maksudnya non indrawi yang sekarang. Allah tentu ada zatnya, tetapi sekarang non indrawi kita nggak bisa lihat. Saya bukan bilang non materi, non indrawi berarti Allah tidak ada zatnya. Allah ada zatnya, cuma kita tidak bisa lihat. Ketika kita tidak bisa lihat, bagaimana kita kemudian mengira-ngira, mengada-ngada. Yang bisa kita lakukan hanya tunggu informasi dari Tuhan tersebut. Makanya ketika Tuhan informasi, saya begini, kita bilang enggak begitu ya Tuhan, enggak. Saya di atas, enggak lah Tuhan, yang benar aja engkau di atas. Enggak sesuai dengan logika Aristoteles. Saya punya tangan, lah enggak masuk akal Tuhan punya tangan. Saya mencintai, masa bisa kamu mencintai Tuhan? Kamu enggak bisa mencintai, kamu enggak bisa dicintai. Terus, semua info Tuhan kita tolak. Tuhan marah, enggak, Tuhan enggak bisa marah, enggak Tuhan. Mana Tuhan? Enggak bisa Tuhan marah. Cinta enggak boleh. Tuhan rahmat, enggak, rahmat enggak bisa. Kalau irodah, oke lah irodah. Kalau rahmat, enggak. Rahmat itu maksudnya ingin kebaikan. Sayang, enggak. Tuhan enggak bisa sayang. Sayang itu berarti hati yang begini. Tuhan enggak boleh begitu. Jadi dia mau standar tentang Tuhan. Standarnya di mana? Dari Aristoteles. Paham? Baik. Kita lanjut. Dengan demikian antum bisa paham Tuhan tidak berkehendak. Jadi mereka punya logika Tuhan tidak boleh berkehendak. Kalau Tuhan berkehendak, kata mereka, Tuhan tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Berarti kehendaknya belum terpenuhi. Kalau Tuhan sudah di puncak kejayaan, dia tidak butuh kehendak apa-apa, paham? Ketika dia pingin ini, belum sempurna. Berarti Tuhan tidak boleh punya kehendak. Logis atau tidak? Logis, logika mereka. Kita bilang, Tuhan tidak berkehendak, Tuhan tidak sempurna. Mana? Tidak punya. Kayak orang gila, sama orang gila tidak berkehendak. Benda mati tidak berkehendak. Sama Tuhan dengan benda mati tidak punya kehendak. Sama orang gila berbuat tanpa apakah? Kehendak. Menyamakan Tuhan dengan orang gila, mereka bilang Tuhan tidak boleh berkehendak. Ini syarat mereka. Tuhan tidak mengetahui kecuali dirinya sendiri. Tuhan hanya mengetahui dirinya sendiri, adapun selain dia tidak tahu. Sehingga Tuhan tidak boleh mengetahui tentang alam secara juz'iyat, tidak boleh mengetahui juz'iyat secara tafsili. Dia hanya mengetahui secara kulli, ilmul kulli. Ini sudah pernah kita bahas. Apa itu juz'iyat? Jadi begini, kata mereka, Tuhan itu punya ilmu. Ilmu tersebut tidak boleh bersandar kepada alam. Karena kalau Tuhan bersandar kepada alam, alam ada muncul baru, ini bergerak, ini loncat, ini. Sehingga berarti maklumat Tuhan itu bersumber dari alam. Berarti maklumat Tuhan, paham? Maklumat Tuhan berubah-ubah berdasarkan muncul barunya alam atau perubahan alam, paham? Kalau begitu ilmu Tuhan berubah-ubah, padahal Tuhan harus statis. Kata mereka Tuhan harus statis karena konsekuensi dari puncak kesempurnaan, Tuhan itu harus statis, tidak boleh dinamis. Tidak boleh beraktivitas. Tidak boleh beraktivitas. Ini panjang lebar lagi. Syarat mereka diantaranya Tuhan harus apa?
statis. Maka dia tidak boleh berkehendak, dia tidak boleh beraktivitas, dia tidak boleh menciptakan. Ilmu dia pun harus statis. Kalau ilmunya harus statis, tidak boleh berubah, maka ilmunya tidak boleh bergantung kepada perubahan makhluk. Maklumat bertambah, ilmunya bertambah. Ada muncul bayi baru, nah, Tuhan baru tahu, berarti maklumat Tuhan bertambah, itu semua tidak boleh. Kalau begitu Tuhan tidak boleh tahu tentang alam semesta, dia nggak boleh tahu. Jadi menurut orang falasifah, Tuhan nggak boleh tahu saya sedang ngomong sekarang, nggak boleh tahu. Kalau Tuhan tahu saya ngomong, itu keyakinan kufur, karena berarti ilmu Tuhan berubah-ubah. Dan ini yang diperjuangkan oleh Ibnu Sina. Terus apa yang diketahui Tuhan? Tuhan hanya tahu secara kulli. Ilmu kulli maksudnya Tuhan hanya tahu sebab akibat. Secara ilmu Tuhan tidak berubah, maksudnya ilmu secara konsep. Tuhan hanya tahu konsep. Konsepnya bagaimana? Tuhan hanya tahu bahwasanya anak itu muncul dari hubungan intim antara bapak dan ibu. Tapi bapak ibunya siapa, anaknya siapa, Tuhan tidak tahu. Tuhan hanya tahu konsep. Namanya cucu itu adalah muncul setelah kakeknya dulu, bapaknya, baru muncul dia. Itu namanya cucu. Tuhan hanya tahu konsep. Konsep bahwasanya kalau manusia makan itu kenyang. Tuhan tahu konsep itu. Ilmu itu tidak pernah berubah. Tapi siapa yang makan, makanannya apa, Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu secara konsep, sapi itu makan rumput, paham? Tapi sapinya mana Tuhan nggak tahu, rumput yang mau dimakan juga Tuhan tidak tahu. Makanya dibantah, dengan ini berarti sapi lebih pintar daripada Tuhan. Kenapa? Sapi antum yang antum mau sembelih, kalau dikasih makanan dia tahu nggak itu makanan? Sementara kata mereka Tuhan tidak tahu tentang rumput ini dan tidak tahu tentang sapi ini. Berarti lebih pintar mana, Tuhan atau sapi? Sapi, karena sapi punya ilmu tentang apa yang dia mau makan, sementara Tuhan tidak tahu tentang rumput tersebut. Ini kekufuran yang nyata. Bilang Allah tidak tahu tentang makhluk secara tafsili, secara terperinci. Padahal Allah berfirman, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun yang jatuh pun kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah Allah tahu tentang semua ciptaannya? Allah tahu. Wa huwa alimun bidzati sudur. Jangankan apa yang bergerak dalam hati kita, Allah tahu. Kenapa? Karena hati ini yang ciptakan siapa? Allah. Allah tahu semua. Ini dia bilang Allah tidak tahu, Allah tidak tahu, Allah hanya tahu secara konsep global. Repot seperti ini. Ini Tuhan versi Aristoteles. Dan saya nukil-nukil dalam Aqidah Wasithiyah perkataan Aristoteles, kemudian saya sebutkan perkataan Ibnu Sina, Al-Farabi, yang mereka taklid kepada Aristoteles, sehingga salah satu sebab Ghazali mengkafirkan mereka gara-gara mereka mengatakan Tuhan tidak tahu secara detail tentang makhluknya, hanya tahu tentang konsep-konsep. Baik, sekarang Tuhan sudah selesai. Kita bicara Tuhan versi apa? Versi falasifah. Sekarang kitabnya, kitab suci. Mereka mengatakan Tuhan tidak berbicara. Sementara kitab suci adalah salinan dari pembicaraan Tuhan. Kalau Tuhan berbicara dengan bahasa Ibrani, maka Tuhan sampaikan kepada Nabi Musa, maka disebut dengan apa? Taurat. Ketika Tuhan berbicara dengan Nabi Isa dengan bahasa Syriani, maka jadilah namanya Injil. Tuhan berbicara kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, disalin, maka menjadi apa? Al-Quran. Ya. Ketika mereka yakini Tuhan tidak bisa berbicara, Tuhan tidak bisa beraktivitas dengan makhluknya dan macam-macam, maka itulah kitab suci, kata mereka. Al-Quran itu hanyalah faidun fadin minal aql fa'al. Hanyalah curahan ilmu yang muncul dari akal fa'al. Apa itu akal fa'al? Aduh, ini repot lagi jelasinnya. Jadi ketika mereka membahas tentang terciptanya alam semesta, mereka mulai dari kausa prima al-ilatul ula, itu Tuhan. Kata mereka tidak dinamakan Tuhan karena Tuhan itu mencipta. Jadi mereka tidak namakan Tuhan, mereka namakan dengan sebab pertama. Sebab pertama ini mikirkan dirinya, akhirnya muncul al-aql al-awwal. Tidak tahu gimana ceritanya, ngedabrus ya. Tahu-tahu muncul namanya akal awal. Akal awal ini kemudian mikir dirinya dan mikir kausa prima, maka muncullah al-uqul ats-tsanawiyah, yaitu silsilah akal daripada derajat yang kedua. Jadi kausa prima, kemudian muncul akal awal, kemudian derajat berikutnya akal-akal yang kedua. Jadi akal-akal yang kedua ini ada sekitar 9 silsilah akal-akal yang kedua. Silsilah ini satu mikir, muncul planet Mars, muncul planet Merkurius, muncul planet ngawur pokoknya. Ini versi Ibnu Sina dan versi Farabi, yang ini diambil dari Plotinus.
Sehingga mereka meyakini planet-planet tersebut ada ruhaniyatnya, ada akal-akal yang menemani planet-planet tersebut. Setelah itu tahapan ketiga ada namanya akal fa'al. Akal fa'al ini adalah akal yang aktif. Akal yang aktif, kenapa disebut dengan akal aktif? Karena kalau akal yang lain non aktif, dia hanya akal bil fi'li, akal potensi. Mikir dulu baru action, baru aksi. Kalau akal fa'al, dia langsung aksi tanpa mikir. Disebut dengan akal aktif. Kita kan kalau mau bikin satu kita mikir kan? Itu kalau dia mikir langsung jadi. Itu namanya akal fa'al. Ini istilah mereka. Istilah mereka. Kalau kita kan mikir dulu, baru kita mau bikin. Kalau akal fa'al ini disebut aktif, kenapa? Karena dia tidak ada di potensi menjadi real, nggak ada. Dari bil quwa menjadi bil fi'li nggak ada. Dia langsung bil fi'li. Begitu apa yang dia pikirkan langsung terjadi. Jadi tanpa ada proses mikir, tapi langsung terjadi. Itu istilah mereka sebut apa? Al-aql fa'al. Nah, Al-Quran itu hanyalah ilmu yang tercurahkan dari akal fa'al. Akal fa'al inilah salah satu curahan dari kausa prima. Saya ulangi, antum terima aja ya. Enggak usah banyak tanya. Gimana? Saya juga nggak tahu gimana munculnya. Intinya kausa prima memikirkan dirinya sendiri. Asli dia memikirkan di sini ada timbul akibat. Akibat tersebut muncul al-aql awal. Al-aql awal ini mereka sebut akal. Tidak disebut seperti kita unsur. Jadi bukan zat, bersifat akal. Akal ini akhirnya al-aql awal ini mikir dirinya dan mikir kausa prima, akhirnya memunculkan akibat pemikiran tersebut berdampak munculnya silsilah akal-akal pada derajat kedua. Pada derajat kedua ini ada sekitar 9 akal atau 10 akal yang muncul. Setiap akal berpikir dirinya dan berpikir yang lain, maka muncullah satu planet. Karena mereka dulu planet cuma 9. Muncullah planet Merkurius. Akal kedua mikir lagi silsilah dari akal kedua. Ini derajat level kedua. Disebut silsilatul uqul ats-tsawani, yaitu akal kedua mikir, muncullah planet-planet. Kemudian pada level yang ketiga ada akal fa'al. Akal fa'al ini yang mereka mengatakan, kalau boleh dia katakan, dia mengeksekusi terjadinya alam-alam setelahnya. Karena dia mikir langsung jadi, mikir langsung jadi, mikir langsung apa? Jadi. Nah, menurut mereka Al-Quran itu hanyalah faidun, hanyalah curahan ilmu dari akal fa'al. Kemudian kata Farabi dalam bukunya Sanukil Maqdil Wasitiyah, seharusnya akal fa'al inilah yang dimaksud dengan Jibril alaihissalam. Akal fa'al ini bukan malaikat yang punya sayap, bukan. Mereka enggak yakin itu. Jadi mereka mencocok-cocok logikan antara ide mereka tentang Tuhan dengan lafal-lafal syar'i. Dengan lafal-lafal syar'i. Seperti Ibnu Sina dalam bukunya mengatakan, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Maka pada hari tersebut arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Kata dia 8 malaikat maksudnya 8 planet. Adapun arsy maksudnya falak al-atlasi, falak yang paling planet terbesar ditopang oleh 8 planet yang lainnya. Itulah firman Allah, 8 malaikat memikul arsy Allah. Ini namanya cocok logi. Jibril maksudnya apa? Akal fa'al. Taib. Ini iman kepada kitabnya. Jadi kitabnya bukan Allah kasih wahyu kepada malaikat Jibril, Jibril kasih wahyu kepada manusia, itu tidak ada dalam kamus mereka. Faham? Faham? Inilah kitab suci. Taib. Iman kepada Nabi. Bagaimana kepada Nabi? Kenabian bisa diusahakan. Kata mereka kenabian. Apa itu kenabian? Kenabian sebenarnya proses seorang manusia yang dia melatih dirinya sehingga dia tidak butuh lagi kepada raganya. Jadilah dia adalah zatun mujarrada atau al-madda al-mufariqah. Jadilah dia suatu unsur yang berbeda dengan, tidak perlu kepada raganya, berbeda dengan materi yang ada pada fisiknya. Ketika dia tarqiyah, ketika dia menaikkan levelnya sehingga akhirnya dia connecting dengan akal fa'al. Ketika dia connecting dengan akal fa'al, akhirnya dia punya ilmu, yang ilmu itulah yang disebut dengan wahyu istilah Islam. Sebenarnya wahyu itu bukan Allah kasih bicara sama Jibril, kemudian offer ke Nabi Muhammad, tidak. Adalah proses yang dilakukan oleh seseorang sehingga dia menyiapkan dirinya, sehingga naik level. Ketika dia luar biasa dalam proses latihannya, maka dia memiliki zat yang sempurna, tidak butuh lagi kepada raganya. Saat itu dia connecting dengan akal fa'al, maka mengalirlah ilmu dari akal fa'al, jadi dia seorang nabi. Makanya menurut falasifah, an-nubuwah amrun muktasab.
kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Bisa dicari. Bisa dicari. Makanya kalau jadi nabi, pergi ke Gunung Semeru, duduk situ, nongkrong, latihan, jadi dukun. Bukan jadi nabi. Makanya saya pernah sebutkan bahwasanya mereka ahli filsafat meremehkan wahyu. Kata mereka, dia punya cara dapat wahyu, saya juga punya cara dapat ilmu. Jadi mereka, karena kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Ini juga kekufuran. Padahal kenabian itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu yastafi minal malaikati rusulan minan nas. Allah pilih dari hamba-hambanya untuk jadi nabi, Allah pilih juga jadi rasul. Ada yang jadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu di mana dia letakkan risalahnya. Banyak nabi-nabi emang ketika mau jadi nabi latihan dulu, enggak ada. Nabi Isa sejak kecil latihan apa? Tahu-tahu jadi apa nabi. Emang Nabi Isa latihan waktu bayi. Tahu-tahu bisa ngomong, latihan di mana kamu nak? Kok bisa ngomong? Saya begini. Berarti jadi nabi, ada wahyu. Mana masih kecil? Latihan dari mana? Ya. Nabi Yusuf alaihissalam tidak ada latihan. Oh mungkin latihannya dalam sumur ketika dibuang. Latihan. Tidak. Dia langsung dapat wahyu ketika di sumur. Ya. Ya. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Ketika Nabi Yusuf dibuang di sumur, dia masih kecil. Kata Allah, kami pun wahyukan kepadanya. Sungguhnya kau akan mengabarkan kepada mereka tentang perbuatan mereka ini nanti pada waktunya. Ya benar, akhirnya Nabi Yusuf jadi bangsawan, entah belasan tahun kemudian kakak-kakaknya datang, baru Nabi Yusuf berkata, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Masih ingat enggak kalian dulu apa yang kalian lakukan kepada Yusuf? Yaitu kalian masukkan dalam apa? Sumur. Jadi ketika Yusuf masuk dalam sumur, dia tidak latihan dulu semedi supaya akal faal itu. Enggak, langsung Allah kasih wahyu. Baik, Nabi Muhammad latihan enggak mau jadi nabi? Emang Nabi Muhammad mau jadi nabi? Dia enggak mau jadi nabi, dia enggak tahu, dia cuma bingung, ingin tahu tentang Allah, maka dia naik ke Gua Hira karena sudah muak dengan kemaksiatan, ya tahannaf, ya maksudnya dia meninggalkan berbagai dosa-dosa, ingin beribadah, tapi dia bingung tentang Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, paham? Malaikat Jibril datang, Iqra, dia bingung. Bukan dia bilang, ini yang saya cari-cari. Ini akal faal telah datang kepadaku. Saya sudah jadi nabi. Enggak, dia takut melari. Lari turun ketemu Khadijah. Laqad khasyitu ala nafsi. Saya takut suatu keburukan menimpaku. Dia bukan latihan-latihan. Jadi mengatakan kenabian itu perkara yang diusahakan, itu kekufuran. Yang kedua, kalau kenabian bisa diusahakan, berarti Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Paham? Bukan masih nabi ada lagi. Nabi di Cirebon, di Kerawang, bisa muncul nabi-nabi lain. Kenapa? Dia telah melalui latihan sampai level tertentu yang kalian tidak tahu. Tahu saya adalah nabi. Taib. Jadi kenabian bisa diusahakan, bukan pilihan Allah. Dengan latihan sehingga mencapai 3 kekuatan. Setelah melalui latihan, seorang akan mencapai 3 kekuatan. Kekuatan tersebut pertama namanya kuwatul idrak wa sur'atuhu. Kekuatan ilmu dengan cepatnya ilmu tersebut. Yaitu dia latihan sehingga dia bisa connecting dengan akal faal. Sehingga ketika dia connect akal faal, dia mendapatkan ilmu lebih daripada manusia lainnya. Sehingga dia spesial. Dia punya ilmu-ilmu yang dapat dari kausa prima, yang kausa prima dengan faidnya, dengan curahannya. Curahan itu bukan dari tidak ada menjadi curahan. Seperti kita nyurahin air, paham? Silsilah curahan. Paham? Itu maksudnya curahan itu seperti itu maksudnya. Al-faid. Al-faid itu dari selang keluar air. Itu namanya apa? Curahan. Bukan dari tidak ada menjadi ada, nama curahan. Di antara curahan tersebut adalah akal faal. Akal faal mentransfer ilmu kepada orang tersebut setelah melakukan pelatihan-pelatihan sehingga dia punya kekuatan penangkapan yang luar biasa yang tidak wajar dibandingkan yang lainnya, maka dia nangkap ilmu dari al-akal faal sehingga jadilah seorang nabi. Ini kekuatan pertama. Yang kedua, kekuatan jiwa. Setelah dia melatih diri, dia punya kekuatan jiwa. Untuk apa? Untuk memberi pengaruh kepada al-hayuli, sehingga al-hayuli bisa dirubah menjadi surah yang dia kehendaki. Apa itu al-hayuli, apa itu surah? Bingung juga saya mau jelaskan sama antum. Nanti panjang, nggak habis-habis pengajian kita. Tapi ini adalah mau dijelasin? Hah? Jelasin aja. Masya Allah. Siap. Ya saya jelasin lah ya. Ini istilahnya Aristoteles.
Aristoteles ketika membahas tentang alam, dia mengatakan semua benda, benda yang real di alam nyata, asalnya dari dua hal, dua perkara. Yang pertama namanya al-hayuli atau al-hil, ya. Yang kedua namanya as-surah. Surah maksudnya bentuk. Al-hayuli maksudnya unsur atau ya unsur. Tapi dalam bentuk potensi, Ini juga dalam bentuk potensi. Atau bil fi'il. Jadi kalau setiap manusia punya potensi marah enggak? Meskipun dia belum marah, paham? Ketika dia marah jadi real. Itu dalam istilah namanya bil fi'il, bil quwah bil fi'il. Bil quwah maksudnya potensi, belum muncul di alam nyata, tapi dia punya potensi untuk melakukannya. Ketika sudah terjadi namanya real. Bil fi'il ada. Bil fi'il ada. Seperti uranium. Punya potensi meledak enggak? Tapi dia belum meledakkan, tapi dia punya potensi. Kalau dia meledakkan, berarti terjadi bil fi'il, dia meledakkan. Nah, kata dia, Aristoteles ini karena dia membantah Plato. Plato punya teori sendiri namanya alam akli dan alam musyahad. Alam akli dan alam real, alam hissi. Tapi kita nggak bahas itu. Tapi ini muncul teori ini karena Aristoteles membantah gurunya sendiri. Dia punya hayalan tentang alam ini. Kata dia, semua yang di alam ini terdiri atas dua potensi, namanya al-hayuli. Al-hayuli ini tidak ada di alam nyata. Dia suatu unsur. Sama, surah juga tidak alam nyata, tapi dia suatu potensi yang tidak ada. Kalau ketemu, baru jadi. Kalau ketemu, kalau bersatu, baru memunculkan benda indrawi yang real. Contoh, saya contohkan. Contoh. Mimbar kayu. Mimbar kayu ini sebenarnya hakikatnya apa? Hakikatnya terdiri atas hayuli atau hil, ya, atau hil. Itu unsur kayu. Adapun surahnya, bentuknya adalah bentuk mimbar. Kalau keduanya tidak bersatu, maka mimbar itu tidak ada, kayu pun tidak ada. Maka mereka berdua berada dalam suatu alam potensi, bukan alam nyata ini. Nanti lama-lama butuh ada yang menggandengkan. Yang menggandengkan unsur kayu dengan bentuk mimbar, itu namanya harokah. Istilah dia, harokah. Jadi ada hil bersatu dengan apa? Dengan harokah. Dengan gerakan. Al-harokah ini segala perubahan namanya al-harakah. Maka ketika muncul, baru keluarlah mimbar kayu. Nah, unsur ini yang ada di alam potensi namanya hayuli. Namanya apa? Al-hayuli. Surah itu tergantung surahnya apa. Ada kayu, ada bentuk misalnya bentuk pohon kelapa, ya begitu cering jadinya batang pohon kelapa. Ketika dia keluar lagi cering, hilang pohon kelapanya, hilang. Bentuk hilang, madahnya hilang lagi, unsurnya hilang lagi. Nanti dia mencari bentuk lain lagi, tapi tidak ada dalam nyata, cuma apa? Potensi. Ini juga ngedabrus. Padahal kan ada, kayunya ada, tinggal dipahat jadi apa. Cuma dia begitu di alam dia. Nah, orang kalau jadi nabi, dia harus punya kekuatan luar biasa, sehingga dia bisa rubah-rubah. Hayuli ini menjadi bentuk yang diinginkan. Dia ingin menjelaskan mukjizat maksudnya. Bahwasanya mukjizat itu bukanlah suatu dari Tuhan, tapi dari kemampuan seorang yang telah mencapai kekuatan tertentu sehingga dia bisa merubah hayuli yang dia mau jadi bentuk yang lain yang dia inginkan. Hayuli bisa dibentuk surah, bisa dia rubah. Kayu bisa jadi apa? Ular. Gimana caranya? Musa punya kekuatan. Jadi bukan Tuhan, padahal mukjizat itu bukan keinginan manusia. Nabi Musa pun tidak tahu ketika lempar kayu jadi ular, dia takut kan? Dia takut karena dia tidak tahu. Itu murni dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan potensi dia, enggak. Ini sekedar Aristoteles atau filsuf ingin diambil dari filsuf
Karena Aristoteles tidak bicara mukjizat, tapi filosof Islami mencoba mengilmiahkan mukjizat versi mereka. Versi mereka. Bahwasanya seorang yang telah melakukan latihan, dia punya kemampuan untuk merubah hayuli dan surah yang dia kehendaki. Maka terjadi namanya mukjizat. Paham? Pertemuan berikutnya bisa jawab soal nggak ini? Oke, sampai sini. Kita lanjutkan kekuatan ketiga. Kekuatan ketiga disebut kuwatut takhyil, kuwatut takhyil, kekuatan menghayal, yaitu kekuatan akal untuk menghayalkan bentuk-bentuk indrawi seperti malaikat. Jadi menurut mereka malaikat itu enggak ada. Malaikat yang real, malaikat Jibril datang seorang laki-laki memeluk Nabi, atau malaikat Jibril mengepakkan sayapnya 600 sayap sehingga menutup, itu tidak ada, itu cuma khayalan sang Nabi. Khayalan orang ini yang telah melakukan latihan-latihan sampai pada level tinggi, dia mampu untuk menghayal seakan-akan datang makhluk di depan dia namanya malaikat berbicara dengan dia. Padahal semua itu hanyalah apa? Khayalan. Jika telah terpenuhi pada seseorang tiga kekuatan ini, kuwatul idrak, kemudian apa tadi? Kuwatun nafs dan kuwatut takhyil, maka dia itulah nabi. Dia itulah apa? Nabi. Kuwatul idrak untuk bisa bikin wahyu surat-surat ini itu semua kuwatul idrak. Bisa bikin mukjizat namanya kuwatun apa? Nafs. Ada malaikat datang maksudnya kuwatut takhyil. Intinya mereka demikian, mereka meyakini malaikat tidak ada. Malaikat itu hanya khayalan, bukan makhluk yang seperti kita pahami. Yang Allah ciptakan, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Malaikat makhluk yang Allah ciptakan yang memiliki sayap 2, 3, 4 bahkan lebih daripada itu. Yang naik dan turun itu enggak ada dalam istilah mereka. Sampai sini paham? Paham tidak? Paham tidak? Paham ya? Makanya kita bilang alhamdulillah kita dapat hidayah. Coba kalau kita enggak punya agama terus kita baca buku Aristoteles. Luar biasa ini idenya, luar biasa. Ini kita bisa kufur. Kita tidak beriman dengan malaikat. Kalau mereka tidak beriman dengan malaikat. Apa kata Ibnu Sina? Malaikat angkat ars maksudnya planet. Karena bagi mereka planet itu adalah silsilah ukul tadi. Akal mikir timbul planet. Jadi dalam planet itu ada ruhaniyat, ukul. Sehingga mereka bilang planet itu adalah malaikat. Ada rohani, ada yang bisa berpikir di situ. Tapi berikutnya iman kepada malaikat. Dengan demikian kalau kita tahu logika mereka tentang Nabi, maka kita tahu malaikat itu bukan bentuk yang konkret atau yang real, paham? Hanya tadi khayalan dari sang Nabi. Tadi paham ya? Kemudian apalagi naik dan turun itu tidak ada dalam kamus mereka. Malaikat naik kepada Allah, lapor, diberi perintah, turun itu enggak ada. Karena malaikat cuma khayalan. Didapatkan kuwatut takhyil sang Nabi setelah melalui sang orang hebat ini, setelah sampai pada level tertentu dia bisa menghayal ada malaikat. Apalagi berbicara dengan para rasul. Al-Farabi sendiri menamakan al-akal fa'al sebagai Jibril. Faid curahan dari al-illatul ula. Ini saya sebutkan dalam nukilannya dalam syarah al-Aqidah Wasithiyah. Taib. Ini tentang malaikat. Sekarang tentang apa? Hari akhirat. Hari akhirat alam ini abadi, tidak akan rusak. Bohong, alam rusak. Tapi mereka bilang tidak akan rusak itu maksudnya secara umum. Tidak ada alam yang rusak. Semua ketika ini berubah energi menjadi energi yang lain tidak akan rusak. Jadi tidak ada namanya hari kiamat kemudian langit terbelah, bintang-bintang berjatuh, mereka tidak ada dalam kamus mereka. Tidak ada manusia bangkit dari kuburan, tidak ada surga dan neraka. Ini semua hanyalah perumpamaan yang dibuat untuk memahamkan orang-orang awam. Ini diakui oleh Nur Khalis Majid ketika saya bantah tentang hermeneutika, dia melegalkan tafsir hermeneutika. Hermeneutika itu intinya apa? Tafsir non-tekstual. Tafsir kontekstual. Jadi tafsir terserah dengan tafsir apapun, jangan terikat dengan apa? Tekstual. Kalau Allah bilang gini, kita harus cari maksudnya begini. Kenapa? Karena dia kemudian Nur Khalis Majid berdalil tentang legalnya tafsir kontekstual, beliau berdalil dengan dua kelompok sesat. Pertama kata dia, falasifah sebenarnya mengingkari adanya hari kiamat, surga dan neraka. Kata mereka, dalam Al-Quran ada surga dan neraka itu hanyalah untuk orang awam. Agar orang itu takut, kalau nggak dibuat cerita surga dan neraka, mereka tidak takut. Sebenarnya tidak seperti itu. Makanya dia bilang Rasul berdusta demi kemaslahatan orang awam. Rasul berdosa demi ini dia sebutkan. Maka dengan demikian boleh kita jangan percaya sama tekstual. Rasul saja bisa berbicara tekstual tapi maksudnya non kontekstual. Kemudian berjual dengan orang-orang Syiah yang tafsir kebatinan.
Kelompok Batiniyah seperti Qaramita, kemudian kelompok-kelompok Syiah banyak, sufi-sufi yang tafsir batin, itu semua tafsir non-tekstual atau kontekstual. Jika demikian pernah ada dalam sejarah Islam bolehnya tafsir kontekstual, sekarang orang-orang liberal bikin tafsir hermeneutika boleh-boleh saja kata dia. Yang dia jadikan dalil orang-orang sesat. Apakah filsafat benar, tafsir kebatinan benar? Itu kan semua disalahkan oleh para ulama, dikafirkan oleh para ulama. Kenapa dijadikan pemikiran sesat untuk melegalkan hermeneutika zaman sekarang? Dan saya nukil dalam disertasi saya perkataan dari Nur Khalis Majid tersebut. Jadi mereka bilang tidak ada, ini semua karena orang awam itu tidak bisa paham. Adapun filsuf dia tahu hakikatnya bukan seperti itu. Tidak ada namanya hari kebangkitan, kehancuran, bangkit lagi, semua tidak ada. Itu semua adalah kebohongan semata. Taib. Adapun Ibnu Sina dalam kitabnya Risalah Al-Atwahiyah, dia mengatakan yang ada cuma kebangkitan ruh, al-ba'tsu ar-ruhani, karena menurut dia logika tidak mungkin jasad dibangkitkan kembali. Dia sebutkan dalil-dalilnya secara logik, enggak mungkin jasad kembali lagi. Kalau jasad kembalikan gimana? Jasad yang mana? Kan manusia itu bertahap, ada masih bayi, ketika besar, ketika ini, ketika sakit, ketika gemoy. Terus jasad yang mana mau dikembalikan? Terus manusia kalau dimakan oleh ikan hiu, si John dimakan oleh ikan hiu. Kemudian ikan hiu dimakan oleh si Robert dan si Trump. Akhirnya John tadi dimakan oleh siapa? Ikan hiu. Jasad John masuk di ikan hiu semuanya. Habis total dalam ikan hiu. Jadi dagingnya ikan hiu. Kemudian ikan hiu dimakan. Daging ikan hiu, berarti daging John sudah beredar di mana? Di Donald dan si Trump. Donald dan Trump. Tersebar di Donald dan Trump. Ketika sudah tersebar di Donald dan Trump, Allah ingin bangkitkan si John. Ini repot bagi Allah. Kalau bangkit John, nanti Donald dan Trump berkurang jasadnya. Karena jasad Donald dan Trump terdiri atas jasad apa? John. Paham? Kalau ingin bangkitkan Donald dan Trump sempurna, John tidak akan bangkit. Ini logikanya siapa? Ibnu Sina. Kalau gitu tidak mungkin ada kebangkitan apa? Jasad. Ente kena syubhat enggak ini? Sehingga dia bilang yang bisa dibangkitkan cuma apa? Ruh. Dia dikafirkan lagi oleh Ghazali gara-gara ini. Ya kalau begitu mengingkari ayat dalam Al-Quran banyak sekali ada kebangkitan jasad, bangkit. Dan ini sama dengan perkataan orang musyrik. Orang musyrik mengatakan, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang bisa bangkitkan lagi tulang belulang ini? Karena menurut dia tidak masuk akal. Sama perkataan dia sama dengan perkataan apa? Ibnu Sina. Tapi inilah keyakinan mereka tentang hari akhirat. Kalau takdir jelas tidak ada. Karena takdir itu kan perencanaan. Sementara mereka bilang Allah tidak boleh merencanakan. Jadi kesimpulannya mereka menolak rukun iman seluruhnya. Inilah hakikat filsuf yang dibangga-banggakan oleh sebagian kaum muslimin. Intinya mereka tidak beriman dengan rukun iman. Demikian saja. Insyaallah kita lanjutkan versi berikutnya pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Azan habis azan kalau yang bertanya saya persilakan, kalau tidak alhamdulillah. Allahu